الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله المبلغ عن الله ما أمره بتبليغه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها، وعافية الأجسام وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Hadirin sidang Jumat yang mendapat kemuliaan dari Allah yang maha menggerakkan hamba-hambanya untuk melaksanakan kebaikan. Dan keberadaan kita di tempat ini adalah pilihan Allah yang memilih kita untuk melaksanakan taat, berharap kepada Allah dipersiapkan surga untuk kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Islam yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kesempurnaan. Karena syariat ini datang dari Allah yang maha sempurna, yang memberikan undang-undang yang sempurna di dalam tatanan kehidupan dunia. Maka dari itu kesempurnaan ini pun perlu dipraktekkan dengan baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan contoh yang sempurna, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah telah sempurnakan dengan mengingatkan kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam kepribadian Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Kemudian kesempurnaan sebagai seorang guru besar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada para sahabat, yang beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'ithtu mu'alliman, sungguh aku diutus oleh Allah sebagai pengajar, pendidik ulung, guru besar. Maka perlu kesiapan daripada murid-muridnya untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, yang besar, yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala sempurnakan para sahabat dengan menjalankan adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah tegur para sahabat, Allah didik para sahabat. Mereka di hadapan mereka manusia yang sempurna, tapi tidak akan mendapatkan kesempurnaan kalau cara berpikir masih memakai cara jahiliyah. Kalau di dalam cara-cara untuk menalar memakai merek-merek yang ada di dalam jahiliyah.
Maka Islam mendatangkan metode cara di dalam berpikir terlebih dahulu diajarkan mereka beradab kepada manusia yang ada di hadapannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah larang mereka untuk mengeraskan suara lebih dari suaranya Nabi. Dalam Al-Quran, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan kalian mengangkat suara lebih keras dari suaranya Nabi. Frekuensi suara para sahabat tidak boleh lebih daripada suara yang dikeluarkan oleh manusia mulia Nabi Muhammad SAW. Sehingga diriwayatkan ketika turun ayat ini, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, beliau berbicara kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang pelan, hampir dikatakan berbisik-bisik, takut kalau melebihi suara itu dari Rasul, resikonya adalah antahbata amalukum wa antum la tash'urun. Amal kalian dihapus. Amal dihapus. Bagaimana amal-amal orang yang murtad kepada Allah, na'udzubillah, maka amal itu dihapus seakan-akan tidak pernah ada amal. Maka resiko orang yang kurang ajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalnya dihapus. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan mereka para sahabat, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Mereka yang memanggil-manggil Rasul sallallahu alaihi wasallam dari balik rumahnya, dari luar rumahnya, teriak-teriak manggil Nabi Muhammad, itu orang yang tidak berakal. Artinya kalau memang kebiasaan yang ada di dalam jahiliyah, mereka memanggil seseorang dengan mengangkat suara dari jauh, ataupun ketika orang itu di rumah, maka mereka mengetuk atau teriak memanggil orang itu yang ada di rumah. Tapi ingat, apabila kalian berhadapan dengan Rasul SAW, maka itu adalah dilarang, adab kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan memanggil nama beliau, la taj'alu ar-rasul bainakum kadu'a'i ba'dikum ba'dha. Di dalam sebagian tafsirnya mengatakan jangan kalian memanggil nama Nabi sebagaimana kalian memanggil nama sesama kalian. Ini adab. Karena guru besar yang istimewa, mempunyai ilmu yang sempurna, tidak akan sempurna kalau muridnya tidak punya kesiapan. Maka dibentuk murid-muridnya menjadi murid-murid yang istimewa. Maka disitulah pancaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Sayyidina Muhammad, dipancarkan kepada para sahabat. Maka jadilah para sahabat manusia-manusia unggulan, tokoh-tokoh yang hebat. Dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mencetak manusia-manusia yang biasa-biasa saja, bahkan di zaman jahiliyah terkucilkan. Tapi setelah mereka mendapat pelajaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menjadi tokoh-tokoh yang mendunia. Hadirin rahimakumullah. Ini konsep. Dan konsep ini terus bisa dibukukan, bisa dicari rumusannya, bisa diteliti, bisa dicari data bagaimana konsep Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam menerapkan pelajaran kepada para sahabat yang banyak cerita-cerita. Apabila kita dengar cerita-cerita ini, maka kita akan terinspirasi dan akan terbuka cara pandang, cara berpikir kita. Indahnya apa yang telah diatur di dalam Islam yang tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat dihukum oleh Rasul SAW yang bernama Ka'ab bin Malik, dihukum oleh Rasul karena dia melanggar, tidak ikut dalam perang Tabuk. Akhirnya ini sahabat dilarang bicara kepada orang-orang lain dilarang bicara kepadanya, walaupun sahabatnya yang bernama Ka'ab bin Malik. Dan ini beliau tokoh ahli syair yang paling hebat, yang hebat luar biasa. Beliau
sudah go internasional, punya link keluar. Datang kawan-kawan dari luar negeri mengajak beliau untuk ikut sajalah. Kalau kamu didiamkan seperti ini, sudah ikut saja dengan kami. Kami akan berikan kau fasilitas, kami akan berikan kau jabatan, kami akan berikan kau harta. Tapi sungguh tidak pernah tergoyangkan. Walaupun pahit rasanya siksa atau hukuman yang dijalankannya, tapi keimanan dan adab telah meresap ke dalam jiwa-jiwa mereka, maka terbentuklah sahabat-sahabat yang istimewa. Hadirin rahimakumullah, mari kita banyakkan wawasan kita, khazanah kita tentang cerita-cerita Islam. Karena apa yang keluar dari ucapan kita adalah buah pikir kita. Dan apa daripada buah pikir kita ini yang bisa melahirkan, sungguh itu adalah karena banyaknya kita melihat atau mendengar apa yang kita dengar dan yang kita lihat. Jadi apa yang kita dengar dan kita lihat itulah yang menyebabkan masuknya buah pikir kita. Maka indahnya kalau kita terus banyak hadir pengajian yang baik, terus mendengarkan khutbah atau ceramah-ceramah yang baik, mendapatkan wawasan yang lebih yang baik di dalam wawasan-wawasan yang mulia dari mana manusia mulia Sayyidina Muhammad SAW, dan daripada murid-murid yang ulung, para sahabat yang melahirkan para sahabat yang melahirkan murid-muridnya, para tabi'in, dan sampai kepada para ulama yang shalihin. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan cara berpikir kita apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita lakukan, apa yang kita gerakkan, kita tinggalkan kepentingan pribadi kita, kita tinggalkan kepentingan golongan kita. Yang kita lakukan dan kita kerjakan adalah apa yang diinginkan oleh kekasih Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharap kita disayang dan dikasihi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah maafkan dosa kita, jadikan ilmu kita manfaat, hati kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita saling sayang menyayangi, saling merangkul, saling bergandengan tangan, membuang rasa buruk sangka di antara saudara-saudara kita, dan selalu kita saling dukung-mendukung di dalam taat, di dalam kebaikan, di dalam amar ma'ruf nahi munkar, dan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, Allah Subhanahu wa ta'ala yaqulu ya qaumi yahtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa 'alamu anna Allah Subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a bi nafsihi wa tanabbi malaikatil musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله خصوصا الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وستة الباقين ورضي الله عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات يا رب العالمين. اللهم عافنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم أصلحنا وأسلمهم في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم أعين إخواننا في سمطرة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.